Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, bapak-bapak ustaz, bapak-bapak guru, jamaah, singkatnya keluarga besar yang baru kita ikuti pencukuran ataupun ngurisan dari keluarga kita, saudara kita, sayyaran sahibul bait, sahibul hajat niki. Amak Mala. Semoga keluarga besar dari Amak Mala dan kelompoknya mudah-mudahan diberikan selalu dalam lindungan Allah, dipelihara oleh Allah, dimudahkan rezekinya dan segala urusan-urusannya, beserta kita semua mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keafiatan. Jamaah rahimakumullah, sebelum tiang matur lebih lanjut, lebih jauh, makin kita berada masih dalam suasana Idul Fitri, suasana Lebaran, suasana silaturrahim, suasana halal bihalal. Tentunya tidak lupa tiang haturkan minal aidin al faizin al maqbulin. Sila atau bareng-bareng. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala ibadah kita, khususnya selama kita berada di bulan Ramadan, baik ibadah puasa, sholat, membaca Al-Quran atau tadarus, zikir dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita berada di tempat ini di narak lain adalah dalam rangka menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Untuk itu senantiasa kita selalu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat nikmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga mau bareng-bareng hadir, mau bareng-bareng bersilaturahim, mau hadiri undangan daripada keluarga kita, saudara kita, anak kita, Amak Mala. Jadi ini adalah suatu ibadah, mensyukuri nikmat Allah berupa telah diberikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Atas apa yang kita harapkan sebagai orang tua, yaitu dikaruniai atau teican bijajari si alim soleh solehah. Ini harapan kita, memperoleh keturunan yang alim soleh solehah. Maka baru tunjukan
dengan cara kita rawah lah. Pesta atau begawe marak niki no adalah rawah, bersedekah, berbagi, menunjukkan rasa syukur tojok desida Allah karena ta ican te bija jari niki. Nah, sebagai orang tua, sebagai keluarga, ya, ta ican satu rahmat, nikmat desida Allah berupa tadi seorang anak, ya. Lalu kita jadi orang tua niki berkewajiban antara lain pertama adalah sinu memberikan ismuhu, nama yang baik. Nah, nama yang baik artinya di saat lahir niki si pertama prosedur niki adalah mengazankan, mudah-mudahan waktu azanan niki ya, mengazankan di telinga kanan, mengiqamahkannya di telinga kiri. Karena apa? Bija tisi lahir niki harus kalimat si pertama sendengah niki harus kalimat tauhid, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ndak baik dengan si lain-lain dulu. Nah niki si pertama. Nah berikutnya setelah anak-anak kita niki atau anak kita lahir, tentu apabila noh berumur pitu jelo te ebien aran. Nah, istilah perapi mungkin bahasa itu perapi. Lamun tau lain molang mali. Nah, begitu 7 hari kita kasih nama. Nah, lamun arak rezeki langsung te akikahan marak niki. Ya, kita mengakikahkannya. Akko dalam arti bahasa itu memotong rambut. Nah, baru sampun te cukur beberapa anak kita yang kita cukur. Lagu napi makna tercukur niki. Nah, jadi tercukur niki ndak sembarangan. Simbol bagaimana anak kita ini mulai menitik satu perjalanan baru di dunia niki, akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang dalam hidupnya. Tentu harus akan mengalami berbagai proses sehingga kita persiapkan dengan sesuatu yang bersih. Maka rambutnya ini harus dipotong, dicukur botak lah, dibuang rambut lamanya, dibuang rambut bawaannya waktu lahir, dipotong semuanya, begitu dicukur. Nah niki. Nah jadi waktu mencukur niki tentu ada doanya juga. Ndet asal-asal pelang-pelang maraniki gitu. Kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nuras samawat wa nuras syamsi wal qamar. Allahumma sirrullah wa nurun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ya terbaca waktu nyukur niki. Tenunas ojok desida Allah bahwa anak kita ini akan diberikan nur, cahaya langit, cahaya bulan, matahari, dan cahaya Rasulullah, cahaya Nabi. Nah niki. Lalu disunahkan juga meniup ubun-ubunnya atau semangat membahasnya dengan doa juga, dengan doa Nabi, Allahumma u'izzuha bika wa zurriyatiha minasyaitonir rajim. Adik si terlindung dari berbagai godaan syaitan. Ndak bayak tergoda anak apabila nah belik jadi anak yang soleh, anak yang alim dengan beserta semua keluarga. Nah niki makna doa yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa kita harus membaca bahwa anak kita ini harus diberikan cahaya? Memang muasal kita manusia ini adalah nur, nur Muhammad. Makanya kita sebutkan nur Muhammad, nur nubuwah Rasulullah SAW. Bahwa asal muasal kita manusia ini adalah tanah. Ya, tanah ini dari mana asalnya?
dari Nur Muhammad. Maka lahirlah putra putri kita yang mana sumbernya adalah Nur Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Kita makan, kita minum, kita segala macam niki ke sumber tanah. Beras, sayur mayur, segala macam sita konsumsi sit keluaran niki sumber tanah. Berarti kita kembali menjadi kita yang kita makan itu tanah, hasil produk tanah. Maka akan menjadi sperma. Sperma ini sumber tanah niki. Nah, jadi yang lahir kanak niki sumber asal tanah. Tapi tanah niki asal niki cahaya Nur Muhammad. Maka kata ulama tarekat, yang kita makan ini adalah sumbernya Nur Muhammad. Makanya kita semua makan bersumber Nur Muhammad. Ya ampun, tidak lupa baca sholawat. Nah, jadi kita baca sholawat tadi itu adalah menunjukkan bahwa anak kita ini berasal dari Nur Muhammad. Nah, sehingga ulama-ulama tarekat, ulama-ulama tasawuf niki bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala ini adalah dari Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu berada pada diri kita ini. Allah berada pada diri kita ini. Sehingga Allah itu sangatlah dekat. Nah, Allah itu dan Rasulullah itu sangat dekat dengan kita. Makanya di saat kita sholat misalnya, ya, sholat kita mengikrarkan bahwa Allah itu lebih dekat dari kulit dan urat kita, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat dan kulit kita, yang lebih dekat Allah dengan diri kita. Makanya begitu kita Allahu Akbar, Allah sudah ada pada diri kita, menyatu dengan diri kita ini. Maka sehingga orang bilang la ilaha illallah, kenapa harus menunjuk waktu asyhadu an la ilaha illallah? Karena di telunjuk kita ini ada urat yang sangat kecil yang tersambung dengan hati kita. Yang begitu mengatakan la ilaha illallah, Allah menyatu dengan kalbu kita. Nah, sehingga di saat kita zikrullah la ilaha illallah, ya yang ada hanya Allah, ya. Tidak ada apapun yang ada pada diri kita, hanya yang ada Allah. Mungkin kalau pelunggu senamian sampun mempelajari hal ini pasti akan lebih cepat paham nih. Berarti di dalam diri kita ini ada Allah. Yang kita sembah siapa? Allah. Di mana Allah? Pelajarilah diri kita ini, maka kita akan tahu di mana Allah. Nah, itu. Jadi bersyukurlah kita tadi, alhamdulillah dikaruniai putra-putra yang sehat-sehat, masya Allah. Nah, jadi kewajiban kita kembali ke bab materi kita, yaitu akikah. Pertama, kita disunahkan kalau putra atau mame bijat niki tesembelihan bembek. Bembek pira? 2 lamun mame. Lamun nina sekek. Ini menurut Imam Syafi'i. Lalu lamun menurut Imam Hanafi aja bau sekek-sekek. Ya. Nah, kembali kepada kemampuan. Lamun ndek mampu aja bau tekadu Imam Hanafi dah menurut. Lamun ndek mampu. Lamun mampu aja lebih bagus 2. Bau tekadu sapi ya dah. Ya, ndek nampak bembek doang. Ande nak 7 telu atau 4 marak baru niki. Nah, sekek tegorokan sapi cukup. Nah, bisa. Sapi 1 masuk maksimal 7 putra atau kancet pitu gabung suku sapi. Bisa juga masuk dalam akikah, sebagaimana juga kurban. Lamun ngorban marak niki ada tak kancet pitu suku sapi bisa. Nah, begitu juga akikah. Nah, jadi disunnahkan atau kata Rasulullah SAW, mun tendiman akikahan bijat niki seperti tergadai, ya ibarat gade emas lah. Lamun tergade emas di pegadian, dek teman tebus masih tersanda, nulah umpama. Mun tendiman akikahan, sehingga lamun wah lahir bijat niki sila diakikahkan, dendek te begawe itu utamaan. Akikahnya yang kita utamakan.
Tapi dengan mengakikahnya kan milu itu istilah begawe itu. Artinya dasarnya akikah itulah dasarnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di kesempatan ini selain kita memberikan nama, juga kita disunahkan untuk kewajiban kita sebagai orang tua itu adalah memberikan pendidikan. Memberikan pendidikan atau ilmu. Apabila nuah beli umur wayan sekolah tepat sekolah, niki kewajiban dengan tua ojo bijen. Mon bija jadi nendek berpendidikan, tatkala jari dengan paham, ngerti alias kata kita bodoh misal saya jari persoalan, jari masalah adalah orang tua. Orang tua kita yang menanggung resiko niki. Karena kewajiban kita mengajarkan, mendidikkannya, baik mendidik sholat, mendidik ilmu agama, mendidik ilmu umum, ilmu dunia, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berbuat di dunia sendiri, mundik nara ilmu. Maka berkewajibanlah orang tua mendidik bijajari. Mundik bau si pendidikan diri. Timak terjadi guru kadang dia tahu pendidikan diri ya karena kesibukan, maka kita serahkan kepada ahlinya, kepada memang yang punya profesi guru. Ya, kita serahkan kepada orang-orang yang bisa mengajarkan anak kita, misal guru ngaji, kita serahkan kepada ustadz siapa di sini. Ya. Kalau kita tidak mampu atau di waktu ajahan diri itu. Lagu-lagu pada waktu itu lebih bagus lagi. Nah, jadi hendaklah kita didik anak-anak kita. Kalau sudah berumur 7 tahun wajib tersuruh sembahyang. Nah, muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anakmu salat apabila sudah berumur 7 tahun. Tapi lamun wah umur 10 tahun ndek man mele bau tetepes. Nah, artinya bentan ada si mele. Wadribu, pukul dia. Tepes lamun ndek man mele lamun berumur 10 tahun. Nah, niki perintah Rasulullah. Nah, selanjutnya adalah apabila sudah balik wahwayen si aran pernikahan, maka wajib orang tua itu menikahkan anaknya. Nah, lamun wahwayen, lamun man wayen janda suruh atau stop nanti nak milih ya. Aran loe bija jari mangkin ndek man wayen bejuluan ya sih kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Nah niki. Jadi lamun wahwaya nampot stop natun di teman ubin ternyata dia berbuat salah dosa, maka yang menanggung kesalahan niki ada kita jadi orang tua. Nah, selanjutnya si paling pokok adalah kewajiban dengan toa ojok bijen si baru lahir niki adalah memberikan makanan yang bergizi, minuman yang sehat. Nabi minuman yang sehat Nabi Pak Guru susu ibu. ASI ya, air susu ibu. Nah, niki minuman yang paling utama yaitu air susu ibu. Tak terbaik ja penyusu lamun wah lahir atau ja suruh dengan susuat misal. Bau nendah lamun tende mampu menyusuinya, bau disuruh dengan ya sebagaimana Rasulullah dulu dicarikan ibu susuan yang namanya Halimatus Sa'diyah. Nah, bisa. Nah, jadi ASI ini adalah minuman yang paling utama bagi anak-anak kita. Ndak baik ben minuman si lain. Anda nak formula ataupun air susu-susu apalah si jual-jual. Ndak man ben dulu sampai minimal 6 bulan. 6 bulan ndak man ben minum si lain, telur si lain. Bija jari ente. Cukup sudah ASI itu dulu. ASI. Setelah itu ya bisalah setelah 6 bulan. Tetapi dalam proses 2 tahun. Manik Allah dalam Al-Qur'an itu disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya sampai 2 tahun sempurna. Nah itu 2 tahun. Kesurut hendak kurang memang 2 tahun.
Separuh yang setahun boyaan daun imbe isin rapes susu. Ada sin tak nyusu. Ya curiga terjadi lebih sembarang mana aja. Yo kembik bapak nani aru lalu suruh pengkah bija na nyusu kan. Nah, jadi harusnya sempurna marah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 niki bahwa hendaklah kita orang tua atau ibunya itu menyusui anak-anaknya sampai 2 tahun. Nah niki. Waman aroda ya bagi orang yang mau menyempurnakan ya, sampai 2 tahun. Lagu lamun milih setahun setengah dah tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi kita diutamakan. Nah jadi karena menyusui anak yang menyusui ini mempunyai dampak bagi kesehatan yang luar biasa. Menurut ahli ilmu kedokteran bahwa ASI itu memiliki faedah atau kelebihan yang luar biasa bagi anak, yaitu mencerdaskan otak anak, pintar ya jadi lamun lengkap atau sempurna isina menyusui. Nah, kelebihan menyusui itu luar biasa, baik untuk anak bagi orang tua endah bedoen hikmah. Para dengan toa endah untuk bedoen hikmah. Ya. Tidak berlebihan doang. Ya, bagi orang tua itu punya keutamaan endah. Ya, antara lain pernah kita kasih ilmu dulu dari guru kita. Ya, lamun itu setoa bahasa like guru entah gigi nano jangan kuat ndek na jelap empuk ya lagu adik ni si adik si baru pertama artin gadis nu ya susu yang nikah pertama maksudnya bukan ndek nedar atau ruboya artinya nikah pertama dengan perawan. Nah itu manfaatnya gigi kita akan kuat itu. Sekat jak congang di mata toa angka guru telah eno linsir mungkin marak niki lah toaan niki gigi dia narak empuk-empuk. Makanya kita jadi siswa waktu nosit ketuan kembe apa resep Pak Guru ampun ndek congang ketoa. Oh karena girang kenyusu bener kasar. Nah jadi marak niki kelebihan salah satu itu. Yang berikutnya banyak juga kelebihan kalau orang menyusu bagi anak khususnya dia tidak bahas dengan toa aja. Jadi jamaah rahimakumullah, maka di kesempatan niki adalah sebuah simpul simpul atau penyambung tali silaturahim berkat adanya acara niki, berkat bijat akikah niki mau terbedait selaput lain tahu niki bersilaturahim lebih-lebih di bulan lebaran niki kesempatan kita saling memaafkan. Barangkali ini penting juga kita sampaikan mumpung kita juga suasana lebaran bagi orang yang bersilaturahim saling memaafkan pada tahun atau bulan niki Allah akan menerima ampunan kita. Maaf. Jadi mana baginda Rasulullah SAW tatkala terbedait kan semeton jari lalu bersiarah berjabat tangan baru niki selama kita kumpul selama tebarang berderek marah niki atau selama teman berpisah itu kita akan diampuni segala dosa kita. Man yaltaqiyani wa yatasofahani ghufira lahu qabla an yatafarraqa bahasa baginda Nabi. Saya berdait ampun saling jabat tangan musafahah maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai ia berpisah. Nanti ke jamaah rahimakumullah. Maka hendaklah ya saling PT, saling boya, saling calling, saling telepon, saling WA, makin jalui alat canggih HP niki, terus saling SMS untuk minta maaf lah, kita saling memaafkan. Karena lamun tendek man kita nu saling memaafkan, ndek teman pada saling ikhlasan, Allah tidak akan mengampuni kita. Tidak terampuni, tidak tak maafan sampai saling memaafkan. Nah, jadi ndak terbaik aja
Nabi aran sia-sian lah waktu-waktu niki kesempatan kita untuk saling bersilaturahim, dan kesempatan marak niki adalah waktu yang sangat utama, waktu yang sangat luar biasa kita dipertemukan sebab adanya kegiatan niki. Nah, adanya acara niki luar biasa, yaitu bersilaturahim. Ya barangkali kelebihan te ngaraan acara roh marak niki mau tebedait ke semeton jari keluarga selabu. Nah, disinilah kesempatan te bersilaturahim, saling maaf memaafkan. Nah, jadi